Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan berlatih lagi tentang asymptote datar. Jadi pada video sebelumnya kita telah membahas apa itu asymptote dan kita juga telah berlatih tentang asymptote tegak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dan berlatih tentang soal-soal yang ada di asymptote datar gitu ya. Oke, tanpa basa-basi lagi mari kita ke pembahasan. Oke, saya buatkan 3 soal, ada ya fungsi-fungsinya seperti yang kalian lihat di layar. Nah, ini saya akan jawab satu persatu, tapi kalian notice nih yang terakhir itu sudah ada jawabannya. Mohon maaf nih, saya kurang editan gitu, kurang diedit lagi. Nah, tapi gak apa-apa. Oke, kita ke pembahasan soal yang pertama. Nah, oke, diperhatikan juga ya kalau di asymptote datar itu kan seperti yang di asymptote juga sama sebenarnya. Kalau kalian perhatikan di video sebelumnya atau di video pada saat saya membahas tentang asymptote kurva, itu kan saya sudah membahas nih tentang 2 asymptote ini, asymptote datar dan asymptote tegak. Nah, di asymptote datar ini pada video sebelumnya ya, saya membuat sebuah kurva ya, kalau saya nggak salah ini seperti ini nih, seperti ini. Nah, ini kan kurva ya, kurva dari sebuah fungsi pasti. Nah, dia itu ini kan sumbu X nih, sumbu X. Seperti yang kita ketahui bahwa asymptote itu berperilaku seperti seperti garis lurus gitu pada saat menuju titik tertentu atau pada saat menuju garis tertentu. Nah, ini kan pada saat dia mendekati X, sumbu X, ini kan istilah Sunda kan guriwal gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, gini misalnya ya. Nah, di sini aktif sekali ya di atas ini. Pada saat di sini dia menciut nih. Dia benar-benar gak bisa gerak lagi. Benar-benar mendekati si X ya. Mendekati si X. Nah, ini. Tapi dia gak akan yang namanya memotong sumbu X. Tapi dia hampir memotong atau ya hampir membentuk sebuah garis lurus di titik atau di garis ini, sehingga ini akan membentuk suatu asymptote datar. Itu ya ketika dia akan berdekatan dengan sumbu X ya, permasalahan ini. Nah, kalian juga bisa lihat nih, kalau semakin panjang kurvanya ini gak akan motong gitu ya. Sehingga kalau semakin panjang artinya si X-nya itu akan mendekati tahingga gitu. Betul ya? Nah, betul ya, karena X-nya tahingga ke sana, tapi si kurvanya juga akan ke sana, tapi gak akan menyentuh gitu. Ya. Si X-nya itu akan mendekati tahingga. Maka dari itu tujuan kita dalam menentukan fungsi sebuah asymptote datar adalah X yang mendekati tahingga, yang ini ya, X yang mendekati tahingga. Nah, seperti yang sudah dibahas sebelumnya tentang cara penyelesaian limit yang sudah saya bahas pada video sebelumnya tentang ya sesi limit ya, sama dengan playlist yang ini. Jadi pembagian atau limit X tahingga itu diselesaikan dengan cara pembagian derajat yang tinggi gitu, yang paling tinggi. Ketiga, jadi kalau kalian masih bingung ya kalian bisa tonton video sebelumnya. Jadi intinya adalah ini kan ada 2 fungsi nih, fungsi yang pembilang dan fungsi si penyebut. Yang paling besar derajatnya, ini derajat nih, pangkat derajat yang ini adalah yang 2 kan. Berarti kita tinggal semua bagiin 2. Yang ini dibagi 2, yang ini juga dibagi X pangkat 2 gitu. Sehingga kan hasilnya seperti ini. X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Habis itu 2X
pokoknya dibagi X pangkat 2 gitu semua. Nah hasilnya ini, yang ini 1 ya, yang ini 1, yang lainnya. Nah kalau kalian ingat yang sudah mengikuti sesi sebelumnya di cara penyelesaian limit, kalau limit X mendekati tak hingga saat koefisien atau saat konstantanya itu dibagi sebuah tak hingga ya, ini tak hingga kan, X nya bukan tak hingga, dia akan mendekati 0. Kalian coba perhatikan aja, kalian coba bayangkan aja 1 dibagi 10. 1 dibagi 10 adalah 0,1. Oke, 1 dibagi 100 0,01. Habis itu 1 dibagi 1000 0,001. Habis itu sampai 1 dibagi 1 miliar misalnya, itu kan pasti kecil banget ya. Sampai 1 dibagi tak hingga, kita nggak tahu tak hingganya berapa, pasti dia akan mendekati suatu nilai 0 gitu kan ya. Maka dari itu X nya ini mendekati tak hingga, sehingga 2 per tak hingga itu adalah 0, atau 2 dibagi tak hingga, atau kalau dibahagiannya itu 2 dibagi 1 triliun lebih lah misalnya, ini akan mendekati suatu nilai 0. Dari itu ini 0 dikurangi 0 dibagi 1 per tak hingga, itu 0 juga sama. Nah kita dapat 1 tambah 0 kurang 0 kan 1 bagi 0. Nah 1 dibagi 0 itu bentuknya tak tentu atau tak hingga gitu ya. Nah jadi fungsi tersebut tidak memiliki asintot data. Jadi kalian perlu catat bahwa kalau si Y-nya itu menghasilkan apa namanya ini, tak hingga atau tak tentu, itu artinya asintot datanya itu tidak ada. Itu intinya. Oke, yang kedua. Nah, yang kedua kan ini ada fungsi yang konstanta dengan fungsi itu ya terpisah. Jadi kalian coba gabungkan aja ya dengan sifat operasi biasa ya dalam matematika. Nah, ini kalian penyebutnya samain aja, X tambah 2 ini kan X tambah 2, berarti yang bawah harus X tambah 2, supaya nggak ngerubah bentuk 2 ini, berarti kan dikali X tambah 2 juga ya kan, ini tetap 1 kan kalau dibagi kan, makanya tetap 2 itu supaya nggak ngerubah gitu. Tapi kan tujuan kita ya ini kan operasi dasar dari operasi pecahan dasar dari matematika gitu ya, seharusnya kalian juga sudah mengerti ya di SD gitu. Nah setelah itu kan apa namanya ini, penyebutnya sama, maka kita bisa mengoperasikan yang pembilangnya 1 dikurangi 2 dikali X tambah 2 kan 2X ya, terus yang 2 juga dikali 4, 2 juga dikali 2 sebenarnya 4. Kenapa minus? Kayak karena ini minus semua. Terus 1 dikurangi 4 kan minus 3, maka hasil akhirnya adalah minus 2X dikurangi 3. Nah habis itu kembali lagi ke konsep dasar, dibagi dengan derajat tertinggi, yaitu dibagi ya X, berarti kan ini ada ini X itu X pangkat 1. Pada itu dibagi X ya, ini hasilnya adalah ini dibagi X juga sama kan, min 3 dibagi X itu 0 kan, dibagi 0 juga 0. Yang ini kan hilang pasti, sehingga hasilnya adalah min 2 dibagi 1 sama dengan min 2. Nah jadi ini punya nih asimtot datar, yaitu Y sama dengan minus 2 gitu ya. Nah untuk yang terakhir kita udah dapat bocoran nih, ini asimtot datarnya udah minus setengah karena kesalahan saya dalam ngedit. Nah oke. Kalian bentukin juga fungsi ini menjadi pecahan, supaya kita kan tadi konsep dasarnya adalah dibagi dengan pangkat atau derajat tertinggi gitu kan ya. Nah diginiin gimana Kak? Nah caranya adalah dengan merasionalisasikan bentuk ini. Kalian sudah mengerti ya, atau kalian kalau belum paham tentang merasionalkan, saya sudah buatkan tentang eksponen di bagian merasionalkan bentuk akar ya, kalian bisa tonton di sana supaya bisa mengerti kenapa sih menjadi dari nggak pecahan gini jadi pecahan. Ya intinya kan sebenarnya ini dikali 1 ya, karena nggak boleh nih dalam matematika itu merubah sesuatu tanpa alasan, nggak boleh ya. Ini kan 1 gitu ya, jadi kan kalau dikali 1 sesuatu, kalau dikali 1 kan tetap tetap sesuatu gitu. Nah saya pisahkan nih
kan tadi kita kan udah mengkalikan nih ini dengan ini. Nah, sedangkan si apa namanya ini tandanya itulah berbeda, ini tambah ini kurang, tapi angkanya sama, 4x kuadrat, ini 4x kuadrat yang juga sama. Maka dari itu kita bisa menggunakan rumus A kuadrat dikurangi B kuadrat ya. Di aljabar juga ada, sama dengan kan A ditambah B dikali A dikurang B kan A kurang B dikali A ditambah B gitu kan ya, sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Ini bisa dikuadratin, hasilnya adalah ini gitu. Nah, ini hasilnya. Sedangkan yang satu lagi ini bisa dikuadratin juga, hasilnya adalah ini gitu. Nah gitu ya, dikuadratin, tapi nanti hasil yang ininya minus ya, berdasarkan yang rumus tadi gitu. Terus ini kita uraikan, ini kan jadi minus 4x kuadrat ya, hilang ini 4x kuadratnya. Itu kan minus 2x. Kenapa jadi positif? Karena kan negatif kan positif ya, ini positif. Hasilnya adalah minus 2x tambah 5 ya. Nah, ini minus 2x tambah 5. Nah, sekarang kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, berapakah sebenarnya ini pangkat tertingginya itu, x kuadrat atau x? Nah, coba kalian perhatikan nih. Sebenarnya ini kan dalam bentuk akar ya. Kan kalau akar x kuadrat itu sama dengan x kan ya. Jadi kalian kalau misalnya membagikan akar x kuadrat itu sama aja kalian dengan membagikan x ya. Itu mah gimana kondisinya aja. Kalau ada kalau ada akar berarti kita bagikan dengan akar x kuadrat. Ini kan nggak ada akar nih, berarti dibagi x, yang bawahnya dibagi akar x kuadrat, ini dibagi x kuadrat, sehingga kan nanti ini 0 ya, mendekati 0. Ini juga ya, ini 0, ini sisa minus 2 gitu ya. Minus 2 nya dikesiniin, habis itu yang bawahnya ini hilang ya, ini hilang, ini sisa 0 karena ini kan dibagi. Nah, 2 dibagi tak hingga ini 0. Karena itu ini akar 4 ditambah akar 4 yaitu akar 2 ditambah 2, akar 2 maksudnya 2 tambah 2 hasilnya ada 4. Minus 2 ini kan sebenarnya minus 2 dibagi 4 gitu ya. Kalau disederhanain dibagi 2, dua-duanya nih kan 2 dibagi 2 1, 4 dibagi 2 2, maka dari itu hasilnya adalah 1/2 gitu ya. Yang ini hasilnya minus. Nah, jadi asimptot datarnya adalah Y sama dengan min 1/2. Nah gitu teman-teman, untuk video kali ini ya sedikit saja yang saya bagikan untuk soal-soalnya, tapi semoga bermanfaat dan semoga menambah wawasan tentang matematika. Mengerjakan soal-soal tes ya, misalnya kan kayak SBMPTN atau soal mandiri atau ya soal-soal yang ada di sekolah kalian gitu, seperti ulangan, ujian dan sebagainya. Nah mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.